Halo teman-teman, apa kabar? Kali ini kita berjumpa lagi dengan Pak Giri. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang hukum Newton 1, 2, dan 3. Apa perbedaannya teman-teman? Mari kita lihat. Hukum pertama Newton dikenal dengan nama hukum kelembaman atau hukum inersia. Kenapa seperti itu? Kita lihat teman-teman. Yang dimaksud dengan hukum pertama Newton adalah benda akan diam atau benda akan bergerak dengan kecepatan tetap. Nah, kalau bergerak dengan kecepatan tetap pasti bendanya bergerak lurus beraturan jika resultan gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0. Jadi di sini yang dimaksud kelembaman atau inersia adalah mencoba mempertahankan posisi awalnya. Jadi kalau bendanya diam, ya dia selamanya akan diam. Kalau bendanya sudah ber-GLB atau bergerak lurus beraturan atau bergerak dengan kecepatan tetap, maka benda tersebut akan bergerak dengan kecepatan tetap pula. Mari kita lihat contohnya. Nah, contoh yang pertama teman-teman, misalnya ada sebuah gelas ditaruh di bawahnya kertas, kemudian ditaruh di atas meja kecil. Bagaimana cara menarik kertas ini supaya gelas tidak tumpah atau gelas tidak jatuh di dalam tempat yang kecil ini? Benar jawaban kalian. Menarik kertas ini dengan secepat mungkin. Set. Maka si gelas tetap akan berada di tempatnya. Artinya apa? Bahwa gelas ini mengalami kelembaman, mempertahankan posisi awalnya. Tetapi kalau kita menariknya pelan, artinya di sini ada resultan gaya. Resultan gayanya kemana? Ya sesuai dengan tarikan si kertas. Maka tidak berlaku hukum Newton pertama ketika kita menariknya pelan, karena si gelas tidak akan mempertahankan posisi awalnya. Untuk contoh selanjutnya, misalnya dua orang berboncengan, A dengan B. A dengan B ini naik motor, kemudian tiba-tiba si B ini ngegas secara tiba-tiba, kencang, gitu. Apa yang terjadi dengan A ketika dia tidak berpegangan? Iya, benar jawaban kalian. A akan pasti terjatuh. Karena apa? Karena dia mencoba mempertahankan posisi awalnya. Awalnya diam, tetapi ketika digas tiba-tiba, yang bergerak ya hanya depan, belakangnya pasti akan terjatuh. Nah, sebaliknya juga sama teman-teman. Bagaimana ketika tadinya kendaraan ini jalan, kemudian si B ngerem mendadak? Pasti si A akan terdorong ke depan. Terdorong ke depan adalah mencoba mempertahankan posisi gerakan awalnya. Awalnya dia bergerak dengan kecepatan tertentu, kecepatan tetap, tetapi ketika diam, dia juga tetap akan bergerak dengan sesuai dengan kecepatan awalnya. Nah, itulah yang dinamakan dengan kelembaman, teman-teman. Secara matematis, persamaan hukum pertama Newton ditulis dengan sigma F sama dengan 0. Mari kita lihat contoh berikut ini. Sebuah benda bergerak dengan kecepatan tetap. Berapakah besar gaya X supaya kecepatan benda tetap? Nah, ingat teman-teman bahwa kecepatan tetap pasti dia mengalami hukum Newton pertama jika kita membicarakan gaya. Maka tadi dikatakan sigma F harus sama dengan 0 syaratnya. Sigma F itu artinya jumlah gaya. Gaya ke kiri 20 Newton, gaya ke kiri 20 Newton, berarti ini F. F dikurangi X sama dengan 0. Nah, F-nya ke kiri, misalnya tulis 20 Newton. Kemudian
dikurangi X sama dengan 0. Berarti X-nya adalah 20. Maka besarnya X sama dengan 20 Newton. Nah, seperti ini teman-teman. Maka untuk mempertahankan posisi gerakannya supaya kecepatannya tetap, X harus bernilai 20 Newton. Nah, untuk selanjutnya, berapa gaya F2 supaya benda diam di atas lantai licin? Misalnya gambarnya seperti ini. Nilai F1-nya 30 Newton, F2-nya yang ditanyakan, dan F3 adalah 20 Newton. Mari kita lihat. Karena supaya benda diam berarti resultan gaya harus sama dengan 0, karena termasuk hukum pertama Newton. Maka kita masukkan nih teman-teman, F2 dikurangi min F2 dikurangi F3 karena arahnya ke kiri, ditambah dengan F3 sama dengan 0. Mari kita masukkan angkanya. Ini min F2, kemudian ini F3, 30, satuannya nggak usah ya, 0. Nah, maka di sini ketemunya adalah, nah, saya masukkan ini min 20 plus 30 F2 min F2, karena kita sudah tahu F2 nya ke kiri. Tetapi kalau belum tahu, teman-teman jangan diberi tanda ini ya, kalau belum tahu, karena nanti di terakhir pasti akan ditunjukkan plus apa minus. Kalau minus berarti arahnya ke kiri, kalau plus arahnya berarti ke kanan. Nah, kemudian ini nilainya adalah 10, sehingga F2-nya adalah 10 Newton. Ke mana? Ke kiri, karena kita sudah tahu gambarnya ke kiri. Nah, teman-teman, untuk hukum kedua Newton adalah membicarakan tentang sebuah benda yang bermassa akan memiliki percepatan yang sebanding dengan resultan gayanya dan berbanding terbalik dengan masanya. Maka dari hukum kedua ini kita bisa tuliskan secara matematis sigma F sama dengan M kali A, atau A sama dengan sigma F per M. Inilah yang disebut dengan hukum kedua Newton dengan kalimat itu. Mari kita lihat contoh berikutnya. Nah, teman-teman, dengan persamaan ini tadi, kita dapat melihat contoh berikut ini. Kalau sebuah benda bermassa M ini diberi gaya atau memiliki nilai resultan gaya, maka semakin besar gaya yang dikerjakan, maka percepatan benda akan semakin besar. Nih, tadinya ditarik oleh satu orang, ketika ditarik dua orang, percepatannya pasti akan semakin besar, atau pertambahan kecepatannya semakin besar. Sebaliknya teman-teman, kalau benda ini semakin banyak ditambah-tambah atau ditumpuk-tumpuk, berarti masanya akan semakin besar. Apa yang terjadi dengan percepatan? Akan semakin kecil. Begitu. Perhatikan contoh berikut ini teman-teman. Ada sebuah benda bermassa 10 kg ditarik dengan gaya 20 Newton ke kanan dan ditarik oleh gaya kedua 30 Newton ke kiri. Ditanyakan tentukan percepatan benda. Teman-teman di rumah, kira-kira benda ini bergerak kemana ya? Betul kalian? Benda ini akan bergerak ke kiri. Kenapa? Karena gaya di sini lebih besar dibandingkan yang di sini. Sehingga mari kita lihat percepatannya. Percepatan adalah sigma F per M. Nah, sigma F di sini kita perlu hati-hati teman-teman. Benda ini arah gerakannya ke kiri, maka F2 itu bernilai positif karena searah dengan arah gerakan percepatan.
sedangkan F1 bernilai negatif dibagi dengan M. Berbeda dengan waktu mengerjakan hukum pertama Newton ya. Nah, kemudian F2-nya baru kita masukkan nilainya. Ini 30, di sini 20. Dibagi 10 sehingga ketemunya adalah 1. Maka A bernilai 1 meter per second kuadrat. Nah, teman-teman, kalau kalian memasukkan di sini minus dan di sini plus, maka akan ketemu percepatan itu minus. Bukan itu percepatan minus, itu artinya mengalami perlambatan. Ingat, percepatan bisa bernilai plus, bisa bernilai minus. Kalau plus berarti dia semakin cepat, kalau minus berarti dia semakin lambat. Maka kita harus hati-hati menentukan positif dan negatif dari si gaya ini tadi. Nah, teman-teman di rumah, hukum ketiga Newton disebut juga dengan aksi reaksi atau gaya aksi sama dengan minus gaya reaksi, atau disebutnya hukum aksi reaksi. Dia membicarakan ketika sebuah benda diberikan gaya, maka pada benda tersebut akan memberikan gaya yang sama besar tetapi berlawanan arah. Mari kita lihat. Misalnya, ketika orang ini mendorong dinding sebuah rumah. Dinding rumah kok didorong ya kan? Ada-ada saja. Nah, misalnya nih ya, orang mendorong dinding rumah. Dia memberikan gaya ke rumah sebesar 10 Newton. Nah, ketika benda atau rumahnya tidak bergerak, maka si rumah juga memberikan gaya ke sini sebesar 10 Newton. Nah, ketika orang mendorong ke rumah, berarti itu yang dinamakan gaya aksi. Sedangkan reaksinya adalah si rumah mendorong kita sebesar 10 Newton juga, dengan arah yang berlawanan, teman-teman. Nah, seperti itu yang dinamakan gaya aksi sama dengan minus gaya reaksi, karena arahnya yang berlawanan tetapi besarnya sama. Bagaimana dengan orang yang berenang? Ini misalnya ada orang berenang. Benar kalian? Orang berenang itu mendorong air ke belakang sebagai gaya aksi. Sebagai gaya reaksi, karena dia mendorong air ke belakang, si orang itu akan terdorong air ke depan. Itu sebagai gaya reaksi. Bagaimana dengan roket, teman-teman? Atau balon yang kalian tiup kemudian dilepaskan. Balon biasa itu ya. Roket itu sebagai gaya aksi mendorong gas ke bawah. Sebagai reaksi, gas mendorong roket ke atas. Itulah yang disebut dengan gaya aksi dan reaksi. Maka ketika kita berdiri di atas lantai, kita mendorong lantai ke bawah misalnya 100 Newton atau sama dengan berat kita, maka si lantai juga akan mendorong kita sebesar 100 Newton juga. Ya, seperti itu. Ketika kita melompat misalnya gaya aksinya menjadi 150 Newton mendorong lantai, maka sebagai reaksi lantai juga mendorong kita 150 Newton sehingga kita bisa bergerak ke atas. Tidak mungkin melompat itu bergeraknya ke bawah, ya kan? Tidak mungkin. Begitu teman-teman di rumah, itulah yang disebut dengan gaya aksi dan reaksi. Sukses buat kalian di rumah ya.